Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarnya. Pemazmur mengajak kita untuk dalam situasi yang seperti itu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketertindasan tidak menghalangi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka pemazmur berseru, "Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah." In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 34. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarnya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarnya. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini meneduhkan dan menenangkan kita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarnya. Tidak sedikit di antara kita mengalami situasi dan kondisi ketertindasan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, bahkan secara budaya. Pemazmur mengajak kita untuk dalam situasi yang seperti itu mengandalkan kekuatan Tuhan. Pemazmur memberikan contoh kepada kita. Ketertindasan tidak menghalangi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Maka pemazmur berseru, "Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita."
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam keadaan yang sulit, kita diajak untuk mengarahkan pandangan dan perhatian kita, mengarahkan jiwa dan hati kita tertuju hanya kepada Allah semata. Maka pemazmur memberikan nasihat dalam doanya kepada kita, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu, tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarnya, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, persoalannya adalah apakah kita memiliki kerendahan hati untuk memandang wajah Allah, sehingga wajah Allah pun terpantul di dalam diri kita dengan sukacita yang dianugerahkan kepada kita. Wajah yang berseri-seri merupakan pantulan dari wajah Allah yang memberkati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk itu kata pemazmur dibutuhkan kerendahan hati, terbuka, mengandalkan kekuatannya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan seluruh hidup kita. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Di dalam Injil ini Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang berkata ya tetapi tidak berbuat apa-apa, dibandingkan dengan yang berkata tidak tetapi kemudian menyesal lalu melakukan yang terbaik. Kita dipanggil tentu saja untuk konsekuen mengatakan ya tetapi juga bertindak melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Disitulah kerendahan hati dan ketaatan dipadukan melalui tindakan-tindakan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam